Konflik memanas. Dunia dikejutkan oleh serangan balasan dahsyat dari Iran yang menghantam jantung kota Tel Aviv hari ini. Serangan ini disebut sebagai balasan atas agresi sebelumnya yang menewaskan warga sipil dan menghancurkan fasilitas penting di wilayah Timur Tengah. Tak disangka, serangan ini menewaskan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Israel, sang panglima perang yang ditakuti musuh dan disegani sekutu. Inilah momen mengejutkan yang disebut-sebut sebagai azab nyata atas tindakan brutal sebelumnya. Ledakan mengguncang kota, sirine meraung tanpa henti, dan rakyat sipil berlarian mencari perlindungan. Dunia internasional pun kini menyaksikan dengan cemas. Apakah ini awal dari perang skala besar? Simak detik-detik panasnya serangan, respons dari pihak Israel, dan bagaimana dunia bereaksi atas tragedi yang mengguncang kawasan ini. Tel Aviv, sebuah kota di tepi Laut Tengah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kemajuan dan kekuatan Israel. Malam itu, kota ini tak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu gemerlap menyinari gedung pencakar langit, kafe-kafe penuh tawa, dan lalu lintas tetap padat meski jarum jam telah melewati tengah malam. Namun di sebuah ruang komando militer yang tersembunyi di balik bunker bawah tanah, situasi berbeda jauh. Di balik dinding tebal dan monitor berkedip, duduk seorang pria berambut perak dan mata tajam bernama Jenderal Eli Shahar. Ia adalah panglima militer tertinggi Israel, otak di balik banyak operasi militer yang dianggap sukses oleh pihaknya dan dianggap kejam oleh lawannya. Pukul 1 dini hari, alarm peringatan berbunyi pelan namun tajam. Sebuah pesan masuk dari intelijen barat. Hanya satu kalimat yang tertulis. Iran bergerak. Jenderal Eli berdiri perlahan, menatap peta Timur Tengah yang terpampang di layar besar. Di salah satu sudutnya, titik merah mulai berkerlip, sebuah lokasi yang menandakan peluncuran. Senyumnya muncul tipis. Biarkan mereka datang, bisiknya pelan. Sementara itu, di sisi lain dunia, di sebuah pangkalan rahasia di Teheran, suasana begitu senyap. 5 pria berseragam duduk mengelilingi layar kendali. Di tengah mereka, berdiri seorang ulama tua yang memegang tasbih di tangan kiri dan peta elektronik di tangan kanan. Bismillah. Ini bukan perang. Ini pembalasan, katanya lirih. Tanpa suara, 5 rudal balistik dilepaskan dari padang gurun Iran. Kelima rudal itu bukan rudal biasa. Mereka telah diprogram dengan koordinat presisi tinggi, ditujukan langsung ke jantung pertahanan dan pemerintahan Israel. Rudal-rudal itu melesat diam-diam, menyelinap di antara radar, melewati batas sensor, dan bergerak menuju Tel Aviv seperti malaikat pencabut nyawa yang diutus oleh langit. Dan saat warga Tel Aviv masih tenggelam dalam tidur atau bercengkrama di pinggir laut, langit di atas mereka mulai berubah menjadi merah menyala. Pukul 3.17 waktu setempat. Langit Tel Aviv memancarkan cahaya aneh. Seperti kilat, tapi tak diikuti suara petir. Seperti aurora, namun tak berwarna lembut. Cahaya itu tampak mengoyak awan, menggulung debu ke udara, dan sesaat kemudian bumi bergetar. Ledakan pertama menghantam markas militer utama di kawasan Hakiria, sebuah pusat komando yang dikenal paling kebal terhadap serangan udara. Suara dentuman membelah malam, memecahkan kaca gedung-gedung tinggi, dan memicu gelombang kejut sejauh 5 kilometer. Orang-orang berlarian keluar dari apartemen, restoran, dan bar. Anak-anak menangis. Lampu jalan padam. Sirine tanda bahaya meraung dari segala penjuru, tapi tidak cukup cepat untuk memperingatkan serangan kedua. Rudal kedua menghantam menara komunikasi IDF yang berdiri gagah di utara kota. Seketika jaringan militer terputus. Radar lumpuh. Komunikasi internal mati total. Dalam hitungan detik, kekuatan yang selama ini mengontrol perang dari balik layar terputus dari dunia. Jenderal Eli Shahar berada di dalam ruang kendali bawah tanah ketika ledakan ketiga menghantam. Getarannya begitu kuat hingga dinding retak. Debu dan serpihan jatuh dari langit-langit bunker. Seorang ajudan terlempar ke dinding, tak sadarkan diri. Dengan wajah pucat dan napas terengah, Eli berdiri. Ia tahu, serangan ini bukan sembarang balasan. Ini adalah peringatan. Atau mungkin hukuman. Ia mencoba menghubungi markas udara, tapi layar hanya menunjukkan simbol gangguan. Ini tak mungkin hanya serangan acak, gumamnya sambil berjalan tertatih ke ruang taktis. Di luar, rudal keempat menghancurkan lapangan udara militer Ramat David. Sisa-sisa pesawat jet terbakar seperti mainan plastik.
Api menjalar cepat di sepanjang landasan, menutup kemungkinan balasan cepat dari Angkatan Udara Israel. Namun rudal kelima adalah yang paling ditakuti. Tanpa banyak suara, ia menghujam sebuah lokasi yang selama ini dirahasiakan. Lokasi itu dikenal dengan kode Menara Hantu, sebuah bunker strategis yang hanya bisa diakses oleh 5 orang dalam struktur kekuasaan Israel. Saat ledakan terjadi, satu nama langsung tercoret dari daftar hidup. Panglima Perang, Jenderal Eli Sahar, gugur di tempat. Tubuhnya tertimpa runtuhan bunker yang ambruk seluruhnya. Tak tersisa sinyal. Tak ada pelarian. Azab telah menjemputnya. Tak dalam bentuk pasukan, tapi lewat api dari langit. Berita tentang kehancuran Tel Aviv menyebar cepat, bukan lewat media internasional, tapi melalui jaringan bawah tanah yang lebih dulu menerima sinyal dari sistem pelacak global. Banyak yang tak percaya. Tapi citra satelit tak bisa dibantah. Api menyala dari 5 titik berbeda, dan satu dari titik itu telah menghilangkan nama besar dari peta kekuasaan Israel. Di Teheran, suasana sunyi berubah menjadi letupan takbir yang bergema di seluruh penjuru kota. Komandan Divisi Al-Quds, Jenderal Hossein Dafari, berdiri di podium kecil di depan para wartawan lokal. Wajahnya tak menampakkan senyum, tapi sorot matanya menyimpan pesan yang lebih keras dari pidatonya. Kami tidak memulai. Tapi kami tidak akan diam saat darah anak-anak kami dibayar dengan diam dan kata-kata manis. Pidatonya tak disiarkan di jaringan internasional. Namun potongan video itu menyebar sendiri, bagai bara yang tertiup angin kencang. Dunia pun terbelah. Beberapa negara menyebut ini sebagai tindakan pembelaan. Namun negara lain, terutama sekutu Israel, mulai menggertak balik. Meski begitu, Iran tak menunjukkan rasa gentar. Di ruang bawah tanah di kota Qom, seorang ulama sepuh sedang membaca ayat suci dengan suara lirih. Di sampingnya, para perwira tinggi berdiri diam, menunggu aba-aba. Tak ada pidato. Tak ada rencana tambahan. Mereka sudah tahu, ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bertahan setelah segalanya runtuh. Di Washington, Presiden Amerika Serikat memanggil rapat darurat. Gedung Putih dikepung wartawan. Para senator berteriak saling menyalahkan. Tapi satu hal tak bisa mereka tolak. Israel telah kehilangan panglimanya, dan Tel Aviv bukan lagi simbol keamanan. Di Moskow, Kremlin memilih bungkam. Mereka memantau, tapi tidak bicara. Sementara di Beijing, pihak Tiongkok menyuarakan pentingnya menahan diri. Dunia tahu, jika ada satu peluru lagi yang dilepaskan, maka yang datang berikutnya bukan hanya rudal, tapi sejarah baru yang dipenuhi darah. Namun yang mengejutkan adalah suara dari dalam negeri Israel sendiri. Rakyat turun ke jalan. Bukan untuk membalas, tapi untuk mempertanyakan segalanya. Mereka kehilangan orang-orang terkasih. Anak-anak mereka tak bisa tidur karena dentuman semalam. Beberapa bahkan menyalahkan pemimpin mereka yang terlalu percaya diri menyerang wilayah musuh tanpa memperhitungkan harga yang harus dibayar. Sebuah poster besar digantung di jantung kota Haifa, dengan tulisan yang mengguncang nurani. Kau bermain api. Kini rumahmu hangus sendiri. Sementara dunia berfokus pada Tel Aviv, Gaza justru sepi dari berita. Padahal kota itu masih menyimpan bara. Setelah serangan balasan Iran, pasukan Israel yang tersisa mulai mundur dari beberapa pos mereka di perbatasan. Namun, yang tertinggal di Gaza bukanlah kemenangan, melainkan luka yang belum sempat sembuh. Hujan tak turun malam itu. Langit hanya menggantungkan awan hitam pekat. Di sebuah runtuhan masjid, seorang bocah laki-laki bernama Ziad duduk memeluk tas sekolah yang hangus terbakar. Di tangannya masih menggenggam selembar kertas hafalan Al-Quran yang tak jadi ia bacakan kemarin. Suara adzan terdengar serak dari pengeras suara yang nyaris rusak, tapi tetap menggetarkan dada. Warga keluar satu-satu, dengan pakaian lusuh dan wajah penuh abu. Mereka tak tahu apakah ini waktu untuk bersyukur atau bersiap diserang lagi. Namun satu hal berbeda malam itu. Tak ada drone. Tak ada peluru nyasar. Tak ada dentuman tank. Gaza mendapatkan satu malam yang benar-benar sunyi, dan itu terasa asing. Seolah-olah langit sedang bersedih, atau sedang bersiap membuka babak baru. Di balik gemerlap dan kemewahan kota Abu Dhabi, seorang pejabat tinggi Emirat mengadakan pertemuan tertutup dengan delegasi dari 2 negara besar. Tak ada bendera. Tak ada kamera. Hanya ruang sunyi, kopi pahit,
dan peta dunia terbentang di meja marmer. Serangan Iran mengubah segalanya, ucap salah satu dari mereka. Ini bukan hanya tentang Israel. Ini tentang siapa yang punya nyali untuk berdiri melawan dan siapa yang pura-pura tuli. Dari balik jendela kaca tinggi, tampak bangunan pencakar langit yang dulunya jadi simbol kemajuan Arab modern. Tapi di balik kaca itu pula, suara masa lalu mulai kembali terdengar. Suara tanah yang dulu dijarah, suara anak-anak yang dulu dibungkam, dan suara jeritan yang tak pernah masuk siaran internasional. Para pemimpin negara mulai menyadari, jika perang ini benar-benar pecah, maka minyak, emas, dan senjata tak lagi cukup. Mereka harus memilih, diam di istana, atau keluar menghadapi rakyat yang tak lagi bisa dibohongi dengan pidato. Pagi hari, langit Tel Aviv masih kelabu. Sisa-sisa asap dari ledakan semalam menggantung rendah. Petugas penyelamat masih menggali reruntuhan bunker. Aroma debu bercampur darah memenuhi udara. Di antara puing-puing beton, ditemukan pecahan logam dari rudal Iran. Di sisi pecahan itu, tertulis kalimat pendek dalam huruf Arab. Untuk setiap anak yang kau ambil, kami kirim 1 kilat dari langit. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Tapi kalimat itu kini tersebar luas, dicetak, dipajang, dan dicatat dalam sejarah kelam perang. Bukan karena kekuatan rudalnya, tapi karena pesan yang menyertainya. Hari itu, Tel Aviv tidak lagi berdiri sebagai simbol ketangguhan. Ia menjadi simbol dari apa yang terjadi saat kezaliman dilawan dengan kesabaran yang panjang dan pembalasan yang datang bukan dari manusia, tapi dari keputusan yang lebih tinggi. Dan ketika malam kembali tiba, kota itu tak lagi disebut kota yang tak pernah tidur. Ia kini hanya kota yang sedang menunggu.